Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pengembangan dan pengolahan nilai hasil belajar. Di sini kita akan belajar tentang pengembangan dan pengolahan nilai hasil belajar. Bagian A, pengembangan instrumen penilaian hasil belajar. Poin pertama, pembuatan tabel spesifikasi. Ada berapa yang dilakukan? Pertama, menentukan pokok bahasan, menetapkan jumlah total soal, menetapkan level aspek. Keempat, menetapkan jumlah soal pada masing-masing level. Ada contoh dan tabelnya. Yang kedua, merumuskan indikator sesuai KD. Yang ketiga, merumuskan soal. Keempat, uji coba soal. Kelima, analisis butir soal. Keenam, perbaiki soal. Yang ketujuh, melaksanakan tes. Yang kedelapan, menafsirkan hasil tes. Bagian B, analisis hasil tes belajar. Di antara cara-caranya, yang pertama, analisis tingkat kesukaran. Ini bisa dilakukan dengan dua hal. Pertama, soal bentuk objektif. Soal yang bagus adalah soal yang tidak terlalu mudah, juga tidak terlalu sulit. Skalanya 031 sampai 070. Dari rumus P, indeks kesukaran sama dengan R, jumlah tes T atau jawab yang benar, per T, jumlah seluruh tes. Ada soal bentuk esai. Jadi tingkat kesukarannya sama dengan min rata-rata tes T per skor maksimum. Yang kedua, analisis daya pembeda soal. Nah, analisis daya pembeda soal ada dua. Soal bentuk objektif, soal tindakan, baik apabila soal dijawab benar atau siswa yang nilai tinggi dan dijawab salah. Siswa yang nilainya rendah, indeks diskriminasinya antara min 1 sampai plus 1. Rumusnya D sama dengan BA, benar atas per JA. Min BB, benar bawah per JB, jumlah bawah. Jika negatif, soal harus direvisi, artinya jelek. Soal bentuk esai, rumusnya DP, daya pembeda, min A atas min B per skor maksimum. Yang ketiga, analisis pola jawaban soal. Ada option kunci, kelompok atas harus lebih banyak. Yang kedua, option pengecoh, distractor, dipilih minimal oleh 5% peserta tes. Omit, yang tidak diisi, ditolerir bila tidak lebih dari 10%. Analisis validitas tes. Yang pertama, pengertian. Valid artinya tepat atau sahih. Mampu mengukur kemampuan siswa sesuai dengan apa yang ingin kita ukur. Bisa wudhu, alat ukurnya ya praktek. Yang kedua, jenis-jenis. Ada yang logis, A, isi soal sesuai dengan materi ajar. B, konstruksi, sesuai konstruksi tes dengan aspek tingkah laku. Yang B, empiris, dari pengamatan di lapangan. A, bandingan hasil tes semua tes ajar dengan formatif. B, ramalan hasil tes PPDB dengan nilai semester 1. Yang ketiga, teknik mencari validitas instrumen penilaian. A, validitas tes dengan rumus momen angka kasar dan rumus korelasi angka simpangan baku. Kedua, yang B, validitas item tes. A, rumus korelasi produk, momen angka kasar dari version, dan rumus korelasi Venn Bisharal. Yang kelima, analisis reliabilitas tes. Pengertiannya, reliable artinya andal, terpercaya. Dua, cara mencarinya, tes ulang, paralel, tes belah dua, ganjil genap, awal akhir dengan rumus Silverman-Brown. Untuk menganalisis butir soal dan analisis hasil belajar, dapat menggunakan software Anates. Bagian C, pengolahan nilai hasil belajar. Yang pertama, pemberian skor dan nilai terhadap alat evaluasi tes yang pertama untuk kognitif. Yang pertama, tes objektif, penjawaban, membuat lembar kunci jawaban, membuat pedoman penilaian yang jelaskan skor. Yang kedua, tes esai. Yang kedua, pemberian skor dan nilai terhadap alat evaluasi non-tes untuk aspek sikap KI 1, KI 2, dan aspek psikomotorik KI 4. Ada lembar penilaian dari diri dari 5 soal setiap item dikali 4 lalu dibagi 20. Angka dikomisi menjadi huruf 3,66 sampai 4. Nilainya A, dan seterusnya. Jika rentang sampai 100, maka dikali 100. Penilaian hasil penilaian unjuk jejak atau praktek ada rubrik penilaiannya. Misal, praktek wudhu, paling sempurna nilainya 4. Bagian D, pelaksanaan program tindak lanjut. Ini ada remedial. Remedial, pengertiannya bagi orang yang kurang dari KKM-nya harus diperbaiki, fokus di KD yang belum dipahami. Pelaksanaan remedial bisa melalui bimbingan perorangan, bimbingan kelompok, pembelajaran ulang. Jika sebagian besar tidak tuntas, bisa tugas latihan khusus dilaksanakan sebelum tes sumatif di luar jam pelajaran buat kelas remedial. Penilaian nilai remedial adalah hasilnya akhir. Yang paling banyak dilaksanakan adalah di luar jam pelajaran dan peserta didik tertentu. Kemudian prinsip-prinsip remedial itu adaptif, interaktif, berbagai metode sesuai karakter tes, umpan balik segera, informasi di mana sulitnya, dan berkesinambungan. Kemudian langkah-langkah remedial, yang pertama analisis kebutuhan, kedua rencana pembelajaran, yang ketiga melaksanakan, keempat penilaian, yang kelima menetapkan nilai. Nah, menetapkan nilai ini ada beberapa cara ya, ada batas KKM, ada nilai rata-rata, ada capaian akhir. Kemudian remedial itu
Penunjang keberhasilan remedial yang pertama ada mengenal peserta didik. Indikator kesulitannya ada belum menguasai, nilai rendah, belum mampu mencapai, belum menunjukkan. Kemudian penunjang keberhasilannya memahami faktor penyebab. Kemudian usaha perbaikan bisa mencegah penularan dan menyembuhkan. Yang kedua, program pengayaan. Jadi ini tindak lanjutnya ya. Ini untuk yang telah mencapai KKM lebih cepat, pendalaman dan peluasan dari kompetensi yang dipelajari. Tidak diakhiri dengan penilaian ya. Jadi langkah-langkahnya belajar kelompok, diberi tugas, belajar mandiri, berbasis tema, atau pemadatan kurikulum. Jadi pengayaan ini adalah bentuk penambahan. Bisa juga dengan memberikan bahan ajar dan memberikan soal yang pesertanya lebih sukar daripada yang sebelumnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.